Kejadian yang menimpa mantan aku dulu kan kayak sempat ada konflik miskomunikasi kan, kayak ada beberapa macam bumbu-bumbu dan di kota di mana kejadiannya itu lumayan terkenal kan, dan kayak semua orang tuh ngejudge aku itu semuanya gara-gara aku gitu loh. Dan sempet aku yang kayak dibully, diancam gitu. 1 tahun dan 1 hari setelah hal itu terjadi, gue ngelahirin anak kedua. Kacau sih. Tapi mau nambah lagi gak rencana? Ya karena 2 itu tuh yang kayak gak pengen lagi, karena kedua kejadian itu tuh capek sih. Ngelahirinnya itu loh yang sakit. Hai, I'm Kimberly Ryder. Aku Gesta. Dan kita dari cast film Bangsal Isolasi. Dan kita sekarang mau main apa? Pernah nggak pernah? Nggak pernah kayaknya. Aku waktu itu nggak terjebak sih, emang aku menjebakkan diri sih. Kayak kita Kenapa lagi begitu? main ini loh, tau nggak sih yang kayak Pandora gitu, yang kayak escape room. Jadi kita harus kayak masuk ke dalam rumah gitu. Emang escape room gitu ya? Oh iya sih, aku pernah sih. Berteka-teki gitu, terus kayak aku masuk ke dalam lorong yang kayak sempit banget, harus merangkak gitu. Iya. Kayak gitu. Pernah. Di adegan itu ada nggak sih adegan yang gelap sempit gitu di film? Ada. Di Bangsal Isolasi itu ada sih, iya. Ruangannya gelap, sempit, lembab, kotor. Dan hanya aku dan sebuah tikus di situ. Benar tikus asli. Tikusnya pasti yang nggak dapat dari got ya. Iya, tikus yang lucu. Tikus yang gitu. lebih bersih. Terus abis itu kayaknya mereka warnain hitam gitu loh, jadi dikotor-kotorin. Sebelumnya putih kan? Kayaknya iya deh. Bukan yang tikus got yang jorok gitu loh. Iya, emang paid actor dia. Iya ya, awalnya aku kayak mau taruh tikus ya, kayak semua gue fobia sama tikus, jangan. Takut banget. Kalau in real life sih ya pernah judge a person by their looks sih pernah pasti. Aku pernah waktu pas syuting ini, waktu sama reading lihat Davina kan, dia berperan sebagai Yanti. Dia kan emang mukanya antagonis banget kan, dan dia emang sering memainkan peran antagonis gitu. Dia lagi diem, ternyata ada yang lebih galak dari aku nih gitu. Dia bener-bener, aku bilang, ih ini orang jutek banget ya, kayaknya sombong deh gitu. Taunya paling akrab, paling dekat sama aku sekarang gitu. Iya. Mungkin pernah ya, cuman aku lupa. Tapi biru-biru tuh kayak udah sering, udah biasa lah. Aku di Bangsal Isolasi ini kemarin biru banget sih di bagian sini, terus ada sempet luka juga karena jatuh kan. Jatuhnya beneran menjatuhkan diri beneran jatuh, terus kayak lecet sedikit aja sih, nggak yang kayak sampai parah gimana. Iya, jadi kan ada kayak tabok-tabokan pakai apa namanya? Nampan besi, iya. Tapi sebenarnya di nampan besi itu bawahnya udah dikasih kayak apa namanya, busa ati. Tapi tetap aja berapa kali kan kena itu juga tetap biru aja. Kenapa? Enggak, ke tangan. Dan akhirnya di tangan itu kan asli tuh. Jadi aku bikin bagian dari continuity gitu loh. Jadi besok-besoknya oke, continuity-nya apa aja nih, birunya di mana aja? Oke, ditambah di sini, tambah mana, tambah sini. Ini ditambahin aja nih, dibiru-biruin lagi aja gitu biar lebih kelihatan memar gitu. Aku pernah. Kamu pernah jadi menyeramkan seperti apa? Kayak aku enggak deh. Menyeramkan gimana juga ya? Menyeramkan kejadian dulu ex mantan pacar aku udah meninggal, sekarang dia dibacok depan aku. Sumpah. Iya ya. Terus jadi itu masih pacaran itu? Masih pacaran. Terus itu akhirnya dia meninggalnya gara-gara itu? Iya. Wah. Sempet 2 minggu koma dulu. It's okay. Kamu terserah loh, kamu mau jawab apa enggak sebenarnya, mau cerita apa enggak? Gak apa-apa, it's okay. Oh iya sih. Iya sih, ya itu
biasalah kayak ya perjuangan banget sih itu. Cuman aku sendiri nggak ngerasa kayak I'm gonna die sih, enggak ya. Cuman sakitnya minta ampun pastinya. Terus yang kayak gua nggak mau punya anak cepet-cepet lagi. Exactly 1 tahun dan 1 hari setelah hal itu terjadi, gue ngelahirin anak kedua. Kacau sih. Tapi mau nambah lagi gak rencana? Ya karena 2 itu tuh yang kayak gak pengen lagi karena kedua kejadian itu tuh capek sih. Ngelahirinnya itu loh yang sakit. Tapi yang setelah itu kan dua-duanya normal. Setelah itu ya udah kayak ya udah just mau dijahit pun terus udah yang kayak ya udah jahit aja gitu. Aku pernah sempet hampir mau bunuh diri dulu. Nah setelah kejadian itu gak lama aku ada tinggal di apartemen, kayak di sebelah persis apartemen aku itu ada orang bunuh diri seumuran sama aku. Terus aku dari situ kayak mikir gak mau sih gue meninggal gara-gara hal kayak gini gitu loh, kayak ya udah kayak maksudnya bunuh diri langsung meninggal aja gitu loh. Tapi akhirnya kamu kayak semakin kesini semakin kayak semakin sayang sama diri aku loh, kayak semakin belajar gitu kayak. Dan semua experience yang kamu laluin setelah itu tuh yang kayak untung iya kayak aku nggak jadi gitu untung loh. gue nggak meninggal waktu itu, kayak aku kayak bersyukur kayak gitu. Iya, I'm glad for you. Thank you. I'm glad you're here. Apa sih yang bikin kakak jadi buat kayak semangat lagi dalam masa terpuruk? Karena ya aku membangkitkan diri aku sendiri sih, kayak realize kan kayak dari sebelum kejadian itu kayak aku me time, aku banyak habisin waktu aku sama diri aku sendiri, kayak berusaha untuk lebih sayang sama diri aku, kayak apa sih yang kayak buat aku happy, kayak selama itu aku selalu mencari kebahagiaan di luar aku gitu loh. Sampai aku nggak sadarin, aku pernah melakukan kayak hal kecil yang kayak aku bersih-bersih kulkas, kayak kulkas aku kan kayak berantakan sih, kayak aku bersih-bersih pakai storage, kayak dibungkus-bungkus gitu. Terus kayak aku ngeliat rapi tuh kayak ih gue happy banget gitu loh. Sebelumnya nggak pernah ngerasain halnya kayak gitu. Terus ada lagi yang pernah kayak lagi nyetir sendiri, kayak aku buka kaca sambil dengerin lagu, terus kayak di tol kayak sunset Dengerin golden lagu, hour gitu, kenceng-kenceng nyanyi ya kan. kan. So kayak gue happy juga sendiri kok gitu loh. Iya, Kayak emang, dari situ kayak baru banget. mulai yang gue enjoy sama diri aku sendiri, aku sayang sama diri aku, nggak mau lagi yang kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih. Iya, dan kayak lebih mencintai diri sendiri sih. Benar-benar. Kayak gitu. Dan ternyata kayak setelah mencintai diri sendiri tuh kayak hal-hal kecil yang kebahagiaan di sekitar kita tuh banyak gitu loh. Gak usah kayak nyari kebahagiaan di luar Bener banget. dari yang nggak ada di diri kita gitu loh. Thank you. I'm glad you're here. Aku pernah jadi bully. Tapi itu pas aku kayak umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun doang gitu loh, masih kecil banget. Tapi setelah dari itu akhirnya pindah sekolah kan, terus ketemu sama orang yang lebih bully daripada aku. Jadi aku yang kayak lebih ya kalah kan. Jadi pada akhirnya aku yang lebih ke geng-geng yang bukan cari aman sih, tapi the unpopular gang lah, dan I'm happy with that and I'm still best friends with them gitu. Kejadian yang menimpa mantan aku dulu kan kayak sempat ada konflik miskomunikasi kan, kayak ada beberapa macam bumbu-bumbu, dan di kota di mana kejadiannya itu lumayan terkenal kan, dan kayak semua orang tuh ngejudge aku itu semuanya gara-gara aku gitu loh. Dan sempet aku yang kayak dibully, diancam gitu. Terus Tapi karena bukan karena aku, karena dan kamu, kayak kan? setelah pelakunya beneran tertangkap, ya udah kayak semuanya udah normal gitu. Kayak gitu. Kenapa? Ya lumayan sih. Lumayan Trauma pasti. banget. Jadi tanpa aku sadari sampai sekarang aja mungkin masih kayak ke bawah, kayak kalau misalnya aku ketemu sama orang baru tuh aku kalau ngomong suka belibet, yang kayak kaku gitu loh, yang kayak gue ngomong gimana ya, ini orang bisa nerima aku gak ya gitu loh, kayak gitu. Nah, thank you. Tidak pernah. Nggak pernah.
Gak pernah sih. Aku pernah kejadian ini doang sih, kayak aku lagi gak tahu ya kenapa ya, karena aku udah hidup di rumah itu berpuluh-puluh tahun, maksudnya kan itu rumah nenek aku ya. Dan sempat tinggal di situ waktu masa kecil, terus masa udah mau ke dewasa, teenager pernah apa segala macam. Tapi ada suatu waktu di mana aku lagi tidur, terus habis itu kayak ketindihan, iya. Dan nggak bisa gerak dan mau bangun, tapi nggak bisa. Tapi cuma satu itu doang tuh, seumur hidup. Terus di situ yang nggak pernah lagi sih kayak gitu. Ya aku juga pernah sih kalau ketindihan gitu. Jadi yang waktu kejadian sebelum ada orang yang meninggal sebelah persis apartemen aku itu tuh 2 hari sebelumnya aku mimpi. Aku mimpi kayak di apartemen aku, kayak balkonnya tuh sama, cuman kayak unitnya tuh beda gitu loh. Terus kayak ada suara cewek nangis, dia nangis kan, terus kayak aku samperin, kamu siapa, kamu ngapain di sini gitu loh. Terus kayak dia bilang, aku jatuh di sini, dia bilang gitu. Terus dari situ aku kayak ya udah kalau kamu mau di sini kamu jangan ganggu aku ya. Nah setelah aku mimpi itu 2 hari kemudian tuh ada kejadian yang bunuh diri yang lompat itu. Terus aku kayak mikir 2 hari sebelumnya kayak aku mimpi kayak gini loh, terus kayak kebangun rep-repan. Apa seharusnya kamu ngomong terus aku bilang, sesuatu hal yang berbeda kali apa ya? aku indigo ya? Tapi nggak bisa ngelihat gitu. Iya. Cuma kayak dikasih tahu lah lewat mimpi, mungkin dia mau izin kali ya, karena tetangga kan. Izin dulu gitu. Gak tahu sih ya. Iya mungkin kamu izin dulu ya. Aku mau ini. Izin gitu. ya mau bikin. Iya, jadi persiapkan kacau diri deh gitu. sedikit. Iya dan aku sempet takut banget sih di situ kayak tinggal sendiri kan. Terus kebetulan di hari itu untungnya temen aku emang dia mau nginep dan mau stay di tempat aku dulu gitu loh. Terus kita sampai yang kayak saking takutnya kayak kita nih mau ke toilet mau mandi tunggu-tungguan. Terus kayak mau pindah juga gimana kan udah bayar sewa setahun kan gitu kayak baru banget pindah gitu. Terus kayak ya udah deh mau gimana hadepin aja gitu loh. Terus dari situ udah terbiasa sih. Dan sekarang masih tinggal di situ? Udah langsung pindah lah. Setelah kejadian itu tuh jadi kan ini unit aku, ini unit kosong, ini unit yang bunuh diri kan. Oh, oke. Nah untungnya di unit ini tuh pas setelah kejadian itu nggak lama ada yang isi. Terus aku yang kayak tenang ya. Ini orang nggak tahu nih sebelahnya ada apa gitu. Kayak gitu. Terus aku udah langsung moving deh. Pindah. Jadi lain kali kalau ada yang datengin mimpinya bukan kamu lagi, jadi yang tengah itu aja gitu. Lebih dekat. Tapi dia mungkin kayak lebih tenang karena dia nggak tahu. Iya sih. Dia nggak tahu kejadiannya. Kalau aku kepikiran karena aku tahu kan kayak, waduh, tahu gimana ininya lagi gitu kan. Iya. Nama aku kan Sugesta ya, jadi sugesti. Ada sih. Ada ya? Ada dong. Gak usah diomongin siapa. Ada dong. Oh iya. Kalau in real life-nya kayaknya pernah ada deh. Kayak aku merasa rada sakit hati sama salah satu kayak sahabat aku saat itu. Terus, tapi kan sekarang kayak udah biasa aja, cuman udah nggak sahabat lagi. Langsung cut off ya? Udah aneh jadinya rasanya. Kalau aku alhamdulillah nggak pernah sih. Jangan sampai deh. Kayaknya pasti pernah deh, terus kayak nggak enak gitu kan, pasti kayak ini mereka ngerasa kayak oh ini makanan yang enak yang mereka buat apa segala macam atau mereka udah beliin ribet-ribet terus kita harus habisin. Oh iya enak ya. Iya. Kalau aku pernah sih kayak dapetin makanan yang gak enak tapi karena aku lapar jadi ya udah aku makan aja deh gitu loh. Gak ada makanan lagi. Kalau tipsnya mungkin buat buang atau langsung ditelan atau gimana? Langsung buru-buru makan ya? Seenggaknya makan beberapa suap, wah enak ya. Tapi supaya nggak sakit hati kan, kayak udah tadi udah makan sih, udah tutup gitu. Nanti aku habisin di rumah, nanti aku bawa pulang gitu, tetap bawa pulang.
Yang sering tuh didatengin, wah artis ya. Terus aku yang kayak, oh enggak, bukan. Oh iya ini, Natasha. Enggak, bukan Bu, saya bukan. Enggak, bohong beneran Bu, saya bukan Natasha Bu, beneran Bu. Emang itu adek gua gitu, tapi aku nggak ngomong, gua bukan artis, udah gitu aja.